Bang Doli, jadi tadi Mbak Wi mengatakan ada trust ya, ada problem representasi politik dari DPR yang dianggap tidak mewakili rakyat kebanyakan. Gimana Anda merespon itu? Ya, saya kira kita berupaya ya. Selama ini juga dalam pembahasan itu juga cukup terbuka. Nggak ada yang ditutup-tutupi gitu. Semuanya live. Semua orang bisa juga melihat gitu. Dan saya kira itu kan adalah bagian dari pendidikan politik kita untuk bisa melibatkan masyarakat gitu. Nah, tapi begini memang, setelah undang-undang ini bukan kemudian menyelesaikan semua masalah. Saya sering mengatakan ini masih perjalanan yang panjang kali lebar. Ya kan, ini milestone. Mungkin kalau diskalakan undang-undang ini selesai mungkin baru 1/1000 pekerjaan. 1/1000 pekerjaan? Mungkin ya, kira-kira gitu. Yang kemudian setelah ini harus ada penjelasan-penjelasan yang terus disampaikan ke publik. Penjelasan itu bukan hanya sekedar menjelaskan secara orasi, narasi, segala macam, tapi dengan pekerjaan agenda yang sudah disahkan dalam undang-undang secara konkret. Jadi tergantung misalnya kalau kita bicara pemerintahan periode ini, 2 tahun ini sudah akan bisa melakukan apa dengan bukti, dengan modal adanya undang-undang ini. Jadi bagaimana pemerintah menunjukkan bahwa cara baru, saya juga mengatakan ini kan cara baru kita untuk bisa menata Indonesia ke depan ya, yang mungkin menegaskan dari berbagai visi yang pernah disampaikan oleh beberapa presiden yang lalu. Kita ambil, kita tegaskan, cara baru sekarang ini adalah kita mau mendrive pembangunan ke depan ini dengan memindahkan ibu kota baru. Nah, baik. ini harus ditunjukkan nanti dalam setelah undang-undang ini ada. Bung Mardhani, Bang Doli. Di undang-undang ini ya, Mas Budiman, itu dijelaskan dan kami meminta supaya master plan dan rancangan induk itu yang tadinya di luar bagian dari undang-undang ini kita masukkan ke dalam undang-undang ini. Untuk apa? Supaya kita bisa clear. Kalau kita bilang sampai 2045 apa yang dikerjakan sampai 2045 itu. Jadi proses pemindahan ibu kota ini dibagi dengan 5 tahap. Ya, tahap pertama itu 2022 sampai 2024. Ya, bahwa kemudian ada rencana pemerintah mau melakukan upacara bendera 2024 itu kan bisa saja. Tapi kemudian jangan diasumsikan bahwa itu pembangunan selesai. Ya kan? Jadi ada tahap 1, tahap 2 sampai tahap 5. Selesai sampai 2045 gitu. Nah, jadi itu yang saya katakan tadi, kita jangan membayangkan undang-undang selesai besok kita pindah ya. Maka kemudian kita menjadi khawatir duitnya dari mana, sementara kita sekarang lagi menangani COVID, pemulihan ekonomi, macam-macam. Enggak, ini sesuatu yang masa depan yang panjang.